Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku timbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang amat besar. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah persautan kami. Sebagaimana juga kami ada di sini, semua karena kasih karunia-Mu. Hamba-Mu tidaklah apa-apa, hanya alat-Mu sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan sama persis seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Walau ibadah ini singkat, tapi firman-Mu ini adalah kompas hidup kami yang menguatkan kami. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu. Berbicara juga pribadi lepas pribadi. Selikkanlah mata hati kami supaya kami pulang. Kami bukan hanya pendengar, kami bukan hanya berkumpul, tetapi ada firman yang menghidupin kami. Ada firman yang kami bawa. Kami pelaku firman sebagai kompas hidup yang mengubahkan hidup kami semakin serupa dan seturut kehendak-Mu. Tutup bungkus semua acara ini dengan kuasa darah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Aduh, senang sekali ya. Beberapa kali kita ini kayaknya yang paling rame ya, di rumah ketua gitu ya. Ya puji Tuhan, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan kita percaya Yesus hadir saat ini, maupun sederhana. Ini dulu gereja mula-mula seperti ini, saudara. Kalau kita baca kisah para rasul, wow, saya takjub sekali. Nah, langsung kita masuk ke firman Tuhan. Mari, saya mau bicara tentang warisan, saudara. Jadi judul firman Tuhan saat ini, warisan yang memperlengkapi. Singkat saja, hanya 3 poin, nanti dibungkus pulang. Dan saya percaya ini jadi warisan kita semua, warisan punguan ini. Nah, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan. Saya ingin kita menghormati firman Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Jadi saya nanti ayat 24, Bapak Ibu saya minta kerendahan hatinya ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 24 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 25 sama-sama. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ayat 27. Karena Paulus ingin menyerahkan Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, dia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan singkat saja.
Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah dapat warisan di sini? Siapa yang lagi gontok-gontokan mendapatkan warisan? Siapa yang lagi mempersiapkan warisan? Mempersiapkan warisan buat anak-anaknya? Nah, di sini nggak peduli dengan warisan, nggak peduli mau beri warisan, nggak peduli gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau menceritakan suatu judul yang saya yakin sebenarnya ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, saudara. Anda suka atau tidak, kita semua akan mati. Semua hanya menunggu nomor antrian. Mau muda, mau kaya, mau apapun, semua yang pasti itu adalah mati. Nah, sekarang kalau ceritanya kita mati besok atau kita nggak tahu, saudara, itu misteri ya. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk Anda wariskan, baik kepada anak cucu atau keluarga. Nah, kalau saya baru dapat warisan cincin, saudara ya. Ya puji Tuhan, dapat cincin. Mama saya udah kasih warisan, walaupun dia bagi warisan nggak bilang-bilang, inilah cincin untukmu. Nah, kalau ada kebutuhan baru bilang-bilang gitu. Tapi it's okay, puji Tuhan dapat warisan. Saya sama suami mempersiapkan, walau sedikit-sedikit, saudara, pasti saya yakin saudara juga mempersiapkan warisannya masing-masing. Oh, anak saya mau kuliah di sini. Oh, saya warisannya nanti rumah ini untuk anak kita. Amin, saudara. Di sini semua begitu atau nggak peduli? Ah, saya nggak peduli. Kisera, sera, apapun nggak ada dunia. Pokoknya saya makan, minum, tidur. Saya percaya di sini orang-orang peduli. Kalau ikut Parsautan pasti sangat peduli. Apalagi namanya warisan. Tapi saya mau memperkenalkan sepasang suami istri. Mungkin jarang Anda mendengar nama ini. Bukan penulis kitab, bukan pendiri gereja, bukan para rasul. Tapi namanya diucapkan berkali-kali di kitab suci. Bukan karena nama saya. Nama saya ketika kecil saya tanya sama mama saya, "Mak, apa arti nama Priscilla?" Mama saya asal jawab, "Penginjil, Nak." Tapi ternyata itu terjadi. Kalaupun nggak penginjil, saya pendeta gitu ya saudara. Walaupun dulu nggak pantas saya jadi pendeta. Waktu saya di pendeta kan saya bilang, saya nggak pantas jadi pendeta. Tapi pendetanya begitu menyentuh hati saya. Siapa kita yang pantas? Ketika dibilang begitu, itu merenyuhkan hati saya. Dulu saya mau melarikan diri sebenarnya, ya dalam panggilan, dalam proses. Semua kita pasti diproses Bapak Ibu ya. Tahu-tahu nanti Bapak Ibu kayak gini, ternyata nanti umur 50 jadi pendeta juga Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Ya kan? Nah, tapi saya mau bicara tentang Priscilla dan Aquila. Dia yang membuat saya judulnya adalah warisan yang memperlengkapi. Bapak Ibu, tidak salah, ada warisan pendidikan, ada warisan kekayaan, semuanya. Tapi saya mau juga cerita buat kita masing-masing. Priscilla, Aquila. Jadi ini orang Yahudi yang tinggal di Roma. Pada saat itu ada masalah, Raja Claudius benci sama orang-orang Yahudi karena sejak ada Kristus banyak orang Yahudi gontok-gontokan. Jadi akhirnya orang Yahudi semua disuruh pulang ke kampungnya. Saudara, mungkin Anda saat ini punya konteks di mana Anda sudah berbenah tinggal di pulau ini, lalu ada masalah, ada kehilangan, apa yang Anda sempat kumpulkan, tiba-tiba kita nggak tahu, saudara, bencana ada apapun. Tapi yang mau saya ceritakan dari sini, ketika saya membaca kisah ini, saya terkesima. Pada saat mereka sudah mengumpulkan banyak dan mereka kembali ke Efesus, ke Korintus, mereka bertemu dengan Paulus. Mungkin di situ mereka mengalami banyak kehilangan. Mungkin yang mau saya katakan, dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Anda jumpa dengan seseorang, kalau Anda peka, sebenarnya ada cara Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya buat kita masing-masing. Tapi kadang kita yang tidak peka. Kalau Anda mungkin mengalami kemalangan, kehilangan yang diizinkan Tuhan. Sebenarnya di balik itu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti kisah Priscilla Aquila. Mereka harus mengungsi. Dalam banyak kelimpahan, mereka harus tinggalkan. Tetapi disitulah mereka membuat suatu warisan. Mereka bukan siapa-siapa, tapi warisan mereka dikenang sampai sekarang, nama mereka diabadikan di kitab dan disebut-sebut oleh Paulus. Saudara, saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi percayalah, kalau Anda percaya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Anda bertemu orang yang mungkin Anda gak pikirkan, itu ada bagian rencana Tuhan. Anda kehilangan sesuatu diizinkan Tuhan. Bisnis yang Anda bangun begitu besar tiba-tiba runtuh. Ketika Anda membawa itu kepada Tuhan, itu semua bisa diubah. Dan yang paling dahsyat, yang paling penting yang mau saya bagikan adalah warisan yang akan kita bagikan sepanjang zaman. Kalau warisan rumah bisa bencana. Besok-besok di pulau ini bencana, di sini bencana. Tapi warisan yang mau saya bagikan adalah warisan yang abadi, yang akan diteruskan. Saya sangat bersyukur dengan persautaan kita ini. Ketika kita membentuk 2-3 orang, saya sangat bersyukur. Tuhan senang dengan segala sesuatu yang dimulai untuk tujuan yang baik. Saya bersyukur dengan rumah ini. Tahukah Anda, dulu jemaat mula-mula bagaimana gereja nggak ada gedung besar. Kita bersyukur sekarang ada gedung gereja besar. Dulu jemaat mula-mula dibantai. Mereka mau gereja, ada yang disiksa. Sekarang di Nigeria, orang Kristen lagi dibantai, saudara. Jadi kalau ada kesempatan begini, hargai firman, hargai ibadah. Ada saatnya kita disesah. Tahukah Anda, tapi dimanapun gereja disesah, gereja tetap bangkit. Yang mau saya katakan, 3 warisan yang akan kita pelajari dari pasangan Priscilla Aquila. Mereka biasa saja, sama seperti kita. Yang mereka lakukan biasa saja. Tuhan tidak pernah minta yang luar biasa, tapi Tuhan minta apa yang ada padamu. Tahukah apa yang dilakukan oleh Priscilla Aquila? Mereka memberi rumah mereka dan hidup mereka. Saya mau bagikan warisan yang kita bisa bagikan, apa yang ada. Kita harus rumah besar, bagus kalau kita bisa wariskan ke anak-anak. Tapi apa yang ada? Saya bersyukur ketua kita memberi rumahnya. Seadanya begini, Tuhan sangat senang. Apa yang ada padamu? Oh, rumah. Rumah yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah rumah yang akan sangat diberkati. Kalau dulu jemaat mula-mula, apapun rumahnya berlomba-lomba, di rumahku. Karena ketika ibadah diangkat di rumah, ada berkat tersembunyi yang Tuhan beri pada siapapun yang membuka rumahnya untuk ibadah. Dan saya berdoa untuk rumah ini. Saya bersyukur rumah ini diberi untuk kita ibadah di sini, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya tahu berkat Tuhan akan berlimpah, apalagi di depan. Berlimpah atas rumah ini, atas kiri kanan, saudara. Mari kita tiru Priscilla Aquila. Dulu gak ada gereja, apa yang mereka lakukan? Mereka memberi rumah mereka sebagai gereja. Dulu orang Kristen disesah. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi hidup mereka membantu Paulus. Mereka pekerjaannya sederhana, hanya tukang tenda. Tapi Tuhan gak pernah minta, kamu kaya raya dulu baru tolong saya ya. Tidak. Tuhan selalu suka hal-hal yang sederhana, yang tulus kita persembahkan. Yang kecil tapi di tangan Tuhan besar. Satu yang mau saya katakan. Kita bisa beri rumah kita. Bisa beri profesi kita. Dan terutama hidup kita menjadi warisan buat anak cucu kita. Warisan. Rumah yang dipersembahkan sama Tuhan. Itu seperti bandara. Siapa di sini yang suka jalan-jalan, saudara? Sudah pernah ke seluruh Indonesia? Wah, kalau suami saya udah sering dia ke Afghanistan, ke Afrika ya Pak ya. Jadi kayak itu bandara itu rumah kedua ya Pak ya. Nah, kalau anak saya suka pesawat ya. Dia selalu menunggu pesawat sampai kami harus pergi ke bandara bawa anak kami untuk nipu-nipu bahwa kita mau berangkat. Saking dia pingin sekali. Tahukah Anda? Demikianlah rumah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bandara itu semua berlabuh di situ dan siap diutus mau ke Eropa, mau ke Belanda, mau ke Amerika, mau ke Australia, semua harus singgah di bandara. Dan bandara adalah tempat persiapan. Rumah yang kita beri kepada Tuhan seperti saat ini, kita sedang dipersiapkan di sini. Kita berkumpul, ada yang Tuhan perlengkapi, saudara. Jadi saudara, satu warisan. Beri apa yang ada padamu. Beri hidupmu, beri rumahmu. Gak perlu harus, begini baru mau ke rumahku. Saudara yang memberi rumahnya seperti Priscilla Aquila, berkatnya beda, saudara. Nah, jadi nanti di persautan ini berlomba, di rumahku. Amin semuanya? Amin ya. Jangan dulu di rumahku. Rumahku lagi begini juga nggak apa-apa. Ini bandara pengutusan anak-anak Tuhan, di situ diperlengkapi. Berkatnya beda, saudara. Seperti Priscilla Aquila.
selalu dikenang hanya karena mereka memberi rumah mereka untuk gereja. Paulus mati-matian selalu, mau mati dia dihukum mati besok. Baca di Roma. Sampaikan salamku sama Priscilla dan Aquila. Selalu dikenang orang-orang yang berjasa. Jadi saudara, di persautaan kita ini nanti selanjutnya, ini bukan karena itu juga saudara, tapi ini bagian dari warisan. Apa yang dikenang dari seseorang? Kalau saya kenang seseorang, baru saya terkejut ya. Kalau sekarang di Facebook kita terkejut saudara ya, sedih gitu loh ya. Udah meninggal. Pasti saya ingat sesuatu dari dia. Oh, dia ini pernah ngajari saya. Oh, ini pernah rumahnya. Oh, ini yang dulu memperkenalkan saya sama Tuhan Yesus. Walau sederhana, itu warisan. Itu warisan abadi yang lebih mahal daripada emas kita bertonton, saudara ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak punya warisan uang, warisan emas. Warisan rumah yang kita persembahkan buat Tuhan, ini lebih berharga. Dan yang kedua, kita belajar saudara. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Priscilla Aquila? Tadi saya bawa bonsai saudara ya. Tapi di mana inilah tadi saya nggak bawa apa-apa soalnya buat tuan rumah. Jadi bonsai ini jadi warisan lah. Ini nanti untuk di sini ya. Ini apa saudara? Ini bonsai. Ada yang di rumahnya bonsai besar ya. Orang Jepang suka buat bonsai saudara. Bonsai itu seni yang mahal. Jadi ini akarnya dipotong. Dia seharusnya bisa jadi pohon besar. Tapi akarnya dipotong. Cabangnya dipotong, pokoknya diperlakukan supaya dia kecil terus, tapi sudah besar. Jadi bonsai. Tapi ini mahal kalau di Jepang. Seni ini nggak salah, ini bagus seninya. Tapi apa yang mau saya katakan? Saudara, Anda sadar atau tidak, kadang Anda membiarkan diri Anda jadi bonsai. Atau kita sebagai pemimpin, kadang kita membuat orang seperti bonsai. Orang itu kita tahu punya potensi, tapi kita diam-diam. Dia punya potensi. Ancaman! Ya, diam-diam aja. Tapi tahukah Anda Priscilla Aquila? Priscilla Aquila ini punya warisan yang luar biasa. Ada seorang Apolos yang pada tadi kita baca. Apolos ini siapa? Apolos ini pembicara ahli. Dia ahli, sudah biasa bicara, tapi dia punya kesalahan. Tapi Priscilla dan Aquila, dia lebih ahli, dia lebih tahu jalan Tuhan. Karena Apolos hanya tahu, tadi kita baca, tentang baptisan Yohanes. Mari kita tiru Priscilla Aquila. Sekarang di media sosial, ngeri banget. Kalau ada kesalahan orang, belum ditegur, sudah duluan viral di media sosial. Itu miris, saudara, sedih. Siapa sih kita yang nggak pernah punya salah? Siapa di sini yang sempurna? Coba saya lihat dulu. Semua kita nggak ada yang sempurna kan, saudara? Priscilla dan Aquila melihat Apolos punya kesalahan, tapi tidak mempermalukan. Tapi apa yang dilakukan Priscilla dan Aquila? Mereka mengajak kita baca, diajak makan ke rumahnya. Dan apa yang dilakukan Priscilla dan Aquila? Mereka menjelaskan jalan Tuhan dengan teliti. Itu kata firman. Kita gali lebih dalam. Saudara, ini dalam konteks yang berbeda. Berapa dari kita? Apa yang dikenang dari kita? Saya selalu mengenang teman saya ketika dia berani menegur saya supaya saya lebih baik. Saya selalu ingat teman saya ketika saya di titik terendah. Dia ingat apa kelebihan saya dan dia ajak saya supaya saya naik. Saya selalu ingat orang-orang yang mengembangkan saya. Tapi saya juga ingat orang-orang yang menjatuhkan saya, yang menusuk saya dari belakang, yang sengaja menjegal jalan saya. Saudara, kita tidak tahu bagaimana orang, tapi kita bisa menjaga respon kita. Namun yang mau kita teladani, warisan yang paling penting adalah warisan yang memperlengkapi. Jadilah orang-orang yang memperlengkapi. Mungkin Anda melihat potensi teman Anda. Oh, dia ini bisa sukses bisnis ini. Anda akan diingat ketika Anda mengangkat orang lain. Sekalipun nanti orang ini bisa lebih tinggi dari Anda. Tapi siapapun yang memperlengkapi orang lain, yang mempersiapkan orang lain, sehingga itu lebih besar. Sekalipun nanti Anda lebih besar, saya mau katakan, berkat yang mengangkat akan selalu lebih tinggi dari yang diangkat. Priscilla Aquila memperlengkapi Apolos. Seandainya tidak ada Priscilla dan Aquila, Apolos mungkin tidak pernah menjadi pembicara besar. Tapi Priscilla Aquila punya hati yang rendah hati. Sekalipun salah, tidak dipermalukan, tapi diperlengkapi dengan baik.
Ketika saya melihat ini luar biasa. Ini warisan yang memperlengkapi. Dan saya juga nanti akan memperlengkapi kita semua, saudara ya. Jadi yang bawa firman nanti bukan hanya saya, saudara. Saya berharap semua kita di sini bisa bawa firman. Ini sambil bocoran-bocoran, saudara ya. Jadi saling diperlengkapi. Saudara, kalau Anda jadi guru, siapa sini guru? Ada profesi guru, dosen, mentor, pendidik, mentor lah. Atau agen-agen, biasanya agen-agen ada di sini. Nggak ada agen asuransi, agen yang lain. Ada MLM. Saya sering kali ikut MLM, itu bagus loh MLM itu. Ada di sini MLM apapun. Ada ya. Saudara, apa yang diajarkan? Punya hati yang besar. Kita selalu ingin yang kita ajari, kalau guru yang besar adalah guru yang ingin mendidik mahasiswanya lebih besar dari dia. Itu guru yang berhati besar. Dan saya mau katakan, hanya pemimpin yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin yang besar. Jadi, saya berharap kita di sini, Bapak Ibu, warisan yang kedua, perlengkapi setiap orang. Siapa yang sudah Anda perlengkapi saat ini? Apakah Anda sudah memperlengkapi anak Anda, bawahan Anda, saudara Anda, teman-teman Anda? Kalau Roh Kudus bilang, ini perlengkapi, ini punya potensi, perlengkapi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apa pesannya? Yang pertama tadi apa? Rumah dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu warisan yang pertama. Yang kedua, warisan yang memperlengkapi. Kembangkan orang lain. Apa yang bisa, kita selalu bisa. Kita bisa mengembangkan anak kita, satu disiplin, satu ilmu. Kita bisa mengembangkan staf kita. Mungkin mereka, orang-orang yang berhati besar, akan selalu mengingat orang-orang yang mengajari mereka. Dan kita sedang membentuk generasi yang menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Dan yang ketiga, saudara, kesetiaan yang diteruskan generasi demi generasi. Saudara Priscilla dan Aquila, sampai nyawanya terakhir dia persembahkan. Banyak orang Kristen di Nigeria, mungkin sudah lihat ya, mereka itu dibunuh, semua pendeta-pendeta dibunuh saat ini. Kita nanti dalam doa syafaat, nanti tuan rumah saat ini ya, nggak apa-apa ya, tolong doakan orang-orang Kristen, banyak yang disesah ya. Jadi kita bersyukur di sini. Yang mau saya katakan, kesetiaan yang diteruskan. Sama seperti estafet, saya suka olahraga estafet. Siapa yang suka lari maraton? Pernah? Ada yang dikasih estafet, tongkat estafet, pernah? Waktu kita olahraga ya, tongkatnya kita lari. Jadi nggak ngitung siapa yang lebih cepat. Saya duluan cepat ya, saya nggak peduli sama kamu. Tidak. Tapi ketika tongkat estafet nyampe, diteruskan, nyampe, diteruskan, nyampe. Jadi bukan siapa yang lebih cepat, tapi bagaimana kita meneruskan apa yang kita dipercayakan sama kita. Itulah warisan yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita, yaitu kesetiaan iman di dalam Kristus. Mulai ajarkan anak-anak kita setia sampai mati. Ajarkan mereka iman, ajarkan mereka kebenaran firman setiap hari. Itu warisan yang tidak bisa dibatalkan, warisan yang selalu dikenang, warisan abadi, warisan generasi ke generasi. Jadi nggak perlu mahal, nggak perlu stres, aku mau warisin apa sama anakku. Aduh, aku cuman begini. Wow, sederhana. Rumahmu wariskan menjadi rumah doa, hidupmu wariskan menjadi tempat orang dibimbing. Semua perlengkapi orang-orang, gak perlu harus besar, dari hal yang kecil sederhana, tapi kita lakukan dengan bertanggung jawab dan setia. Itu warisan abadi. Amin. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari keluarga sederhana Priscilla Aquila. Kami mau memberi warisan apa yang ada pada kami. Di tangan-Mu semuanya besar. Kami mau beri rumah kami menjadi tempat nama Tuhan ditinggikan. Kami mau memberi hidup kami untuk memperlengkapi setiap orang. Apa yang kami bisa perlengkapi, kami perlengkapi. Itu warisan yang paling abadi. Dan kami mau meneruskan kesetiaan iman kami pada anak-anak kami, generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, biar warisan ini menjadi warisan iman sejati yang terus diteruskan dari generasi untuk semakin serupa dengan Kristus dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi ini bonsainya jangan seperti ini ya saudara ya. Kembangkan setiap orang, bukan dipotong seperti bonsai. Walaupun demikian saya hadiahkan buat tuan rumah ya. Ini kenang-kenangan. Semoga besok-besok bonsainya beneran ya.